Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menugaskan kepada personel gabungan yang berjaga di setiap tempat pemungutan suara untuk memperhatikan kesehatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. Sementara itu, akibat sebagian wilayah yang terendam banjir, sebanyak 17 tempat pemungutan suara di kawasan Jakarta Utara harus melaksanakan pemilu susulan. Dan informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Presisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menugaskan kepada personel gabungan yang berjaga di setiap tempat pemungutan suara untuk memperhatikan kesehatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. Perintah ini guna mencegah terulangnya tragedi saat pemilu 2019 lalu. Dengan adanya pengecekan kesehatan, Kapolri berharap setiap petugas KPPS dapat bertugas dengan baik, sebab ia mengungkapkan bahwa sudah menerima informasi tentang sejumlah petugas KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia. Kapolri terus mengingatkan kepada mereka untuk menjaga diri dengan baik. Jelang hari pencoblosan pemilu lalu, sudah dilaporkan 6 anggota KPPS meninggal dunia, diantaranya 2 orang di PD Aceh, 1 orang di Magetan, 1 orang di Medan, dan 1 orang di Wonosobo. Penyebabnya rata-rata karena kelelahan, sementara pada pemilu 2019 banyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit karena kondisi yang sama. Akibat sebagian wilayah yang terendam banjir, sebanyak 17 tempat pemungutan suara di kawasan Jakarta Utara harus melaksanakan pemilu susulan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Aris Setiawan menyatakan, secara umum pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut berlangsung aman serta kondusif. Namun sebanyak 17 TPS harus melakukan pemilu susulan menyusul hujan deras yang melanda pada Rabu 14 Februari 2024. Cuaca buruk itu mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir dan berdampak terhadap sejumlah tempat pemungutan suara. Dalam gelaran pemilu kali ini, Polres Jakarta Utara mengerahkan sebanyak 902 personel untuk mengamankan pemilu di wilayah tersebut, dengan total 4.853 TPS dengan jumlah daftar pemilih sebanyak 1.345.136 orang. Pemilu serentak 14 Februari lalu menyisakan cerita-cerita unik dan inspiratif. Salah satunya yang dilakukan jajaran Kamtibmas Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mengenakan kostum Punokawan sebagai salah satu cara untuk sosialisasi pemilu damai ke warga. Tak hanya kostum, sejumlah personel Kamtibmas ini juga mengenakan make-up khusus dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan pemilu damai di TPS Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis, dan Kelurahan Sonorejo. Kasat Binmas Polres Sukoharjo AKP Mariana menyampaikan, kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan sebagai upaya Polres Sukoharjo dalam mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai. Babin Kamtibmas Lombok Timur melaksanakan giat membantu membawa salah seorang warga lansia menuju ke tempat pemungutan suara 10 Desa Balikpapan di Dusun Tongtong Suit. Lansia bernama Inak Suwaidi ini diketahui mengidap penyakit stroke dan menggunakan kursi roda untuk menuju ke tempat pemungutan suara. Berkat bantuan personel Babin Kamtibmas, Inak bisa menuju TPS untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan semangat dan fungsi Polri, menjaga, mengayomi, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan makin mempererat silaturahmi antara personel kepolisian dengan masyarakat, dan membantu masyarakat khususnya para penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak pilihnya ke TPS. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam presisi.